Nya Allah kagedha mana tojo iba. Ya Allah. Kalau Allah SWT takdirnya demikian, walaupun datang orang dengan begitu ramai untuk berusaha menolongnya, tidak ada yang mampu menolongnya. Tidakkah kita melihat banyak kejadian di dunia ini yang demikian? Misalnya baru-baru ini yang sangat viral adalah seorang bocah yang bernama Rayyan, ya. Ini anak Maroko, jatuh dalam sebuah lubang. Bayangkan, anak ini anak kecil, umur 5 tahun. Semua pihak turun tangan untuk berusaha menolong menyelamatkan anak kecil tersebut yang telah jatuh ke dalam lubang yang begitu dalam. Semua usaha dilakukan, berbagai peralatan dihadirkan. Di sini banyak kalau kita ingin mengkajinya. Subhanallah, siapa anak ini? Ya. Dan siapa ibunya? Siapa dia ini? Sehingga menurunkan banyak pihak dan telah menjadikan seluruh dunia ikut mendoakannya dan berharap kebaikan untuknya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan dia meninggal dalam lubang tersebut. Tapi yang menarik, bagaimana manusia itu berkumpul hadir untuk berusaha menyelamatkan anak tersebut. Pernahkah kita berpikir demikian? Ya, kita ingat sebuah hadis yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat untukmu, sungguh mereka tidak akan mampu memberikan manfaat untukmu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan mereka berkumpul untuk membahayakanmu, semua manusia berkumpul hadir untuk membahayakanmu, sungguh mereka tidak akan mampu mendatangkan bahaya bagimu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak mengizinkannya. Banyak. Bahkan ketika ada orang sudah berputus asa untuk menyelamatkan orang tertentu dalam sebuah mara bahaya misalnya, putus asa, nyoka hanali kabeh. Aku menandai, kah selesai urusan. Secara manusia tu hak elok dah bukit. Nyantik kadang hanali. Tiba-tiba kita lihat orang itu muncul mesti selamat dia. Kurang apa kita yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "La tahzan, inna Allah ma'ana. Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak memberi, maka tidak ada mampu yang memberinya. Ketika Allah sudah mau memberi, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghinakan seorang hamba, maka tidak ada yang mampu memuliakannya. Dan sebaliknya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in Qadir. Al-Imran. Ayat yang luar biasa. Maka kisah tadi menunjukkan terhadap sempurnanya tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah imamul mutawakkilin, imamnya orang-orang bertawakal. Kalau kita bicara bab taqwa, beliau imamul muttaqin, imamnya, teladannya orang-orang yang bertakwa. Bicara tawakal, beliau imamul mutawakkilin, imamnya orang-orang yang tawakal. Tetap mengambil sebab. Itulah bentuk kesempurnaan
Tawakal. Perjalanan tidak seperti perjalanan hari ini. Kondisi tentu tidak menyenangkan. Tapi harus ambil. Sebelum sampai ke Madinah harus singgah di satu tempat. Karena kondisi orang sedang mengejar mereka berdua. Hadirin yang saya muliakan. Nabi SAW bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, Rasul tidak bersandar kepada Abu Bakar, manangon kedua menteri. Abu Bakar tidak bersandar kepada Rasulullah SAW. Bahkan di kala itu Rasulullah menegaskan, Innallaha ma'ana. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang saya muliakan, di surah At-Taubah itu Allah menyebutkan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jikapun kalian tidak menolongnya, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongnya. Ketika itu, ketika musuh-musuhnya lebih banyak dibandingkan pengikutnya dan para penolongnya, orang-orang yang setia bersamanya. Kalian tidak ingin menolong Nabi SAW, tidak ingin membela sunnahnya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membelanya. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ketika itu orang-orang kafir mengusir dia. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Maka jangan pernah pesimis, jangan pernah merasa kecil hati bahwasanya agama ini pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bela, dan Allah akan membersamai orang-orang yang bela agamanya. Walaupun keadaan dunia itu sepertinya tidak memihak kepada mereka. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini juga memberikan sebuah bantahan atau kritikan pada sebuah bagian cerita yang berkembang, bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam gua bersama Abu Bakar radhiyallahu an, orang-orang musyrikin ingin melihatnya, tapi mereka tidak melihatnya karena mereka melihat sudah ada laba-laba. Sudah ada kanampung. Bukan matanya? Laba-laba. Akhirnya mereka tidak masuk. Hadis ini memberikan sebuah bantahan kepada cerita itu. Maksudnya sebuah kritikan ini penting kita untuk kita renungkan sama-sama. Bahwasanya laba-laba sudah buat rumah di situ. Bukan Rambidion. Rambidion, Rambidion. Cerita Rambidionnya berdasarkan kita lihat hadis ini, maka ada ulama mengatakan tidak tepat. Bahwasanya orang musyrikin tidak jadi masuk ke gua dan tidak melihat itu gara-gara mereka sudah melihat ada Rambidion di situ. Ya. Memang ini yang terdapat pada sebahagian kisah tarikh. Ya. Bahwasanya laba-laba itu sudah membuat di pintu gua, membuat rumahnya. Wa annahu nabata fihi syajarah, dan telah tumbuh satu pohon, sehingga mengesankan enggak mungkin ada orang. Dan di pohon itu sudah ada merpati, yang itu.
Wa annal musyrikin lamma ja'u ila al-ghar, ketika orang musyrikin datang ke gua itu, qalu hadza laysa fihi ahad. Akhirnya mereka semua berkomentar, ini enggak ada orang ini. Laysa fihi ahad. Iban na urang. Kana ba kaya hinan kana merpati, hinan kana laba-laba. Ha mungkin na urang adalah. Bahkan di atas dahan itu sudah ada pintunya. Ini dipandang tidak sahih cerita ini, tidak sahih. Karena yang menghalangi orang musyrikin tidak bisa melihat Nabi SAW dan sahabat setianya Abu Bakar radhiyallahu an, bukanlah perkara-perkara yang sifatnya seperti tadi. Bukan itu. Itu terjadinya karena sifat yang lain. Merupakan tanda di antara tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah menghijab. Allah menghalangi, Allah membatasi pandangan orang-orang musyrikin daripada melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu itu. Jadi bukan karena ada laba-laba dan seterusnya. Ulama ini mengatakan bahwasanya ini memang Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaannya. Mata orang musyrikin itu enggak mampu melihat dan enggak bisa melihat Nabi dan sahabatnya. Wallahu taala alam. Kemudian inilah yang menunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi kita sudah yakin benar Allah Ta'ala telah membutakan mata orang-orang musyrik. Artinya membuat tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua waktu itu. Hadirin berbahagia, dalam hadis ini memberikan kita juga pelajaran bahwasanya dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentu banyak beliau hadapi tantangannya. Ini mengingatkan kita semua hidup di akhir zaman, bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW sejak awal dulu itu lebih berat, sehingga sampai kepada kita. Hari ini kita tinggal mempertahankannya, tinggal kita mengajarkannya, tinggal mendakwahkannya dan menyampaikannya kepada umat. Yang kedua, pelajaran satu lagi ingin saya sampaikan, dakwah itu sunnatullah, pasti ada yang memusuhinya. Walaupun yang mendakwahinya itu penduduk pribumi asli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pribumi asli Makkah, ya kan? Lahir di Makkah, keturunan yang mulia, di suku kabilah yang terkenal, dimuliakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang terpandang. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kebenaran ini mesti kadang berhadapan dengan kebatilan. Kalau bicara lembut Quran, apa lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau bicara sopan Quran, apa sopannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak serta-merta kita memahami ketika ada sesuatu yang menimpa para dai dalam menjalankan perjalanan dakwah itu, tidak serta-merta kita berkomentar dengan mengatakan, coba perbaiki akhlaknya, pasti dakwah itu enggak. Kurang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kita mesti pahami kekurangan diri kita. Ini kita bukan nabi. Yang bisa jadi dakwah kita itu dimusuhi oleh gara-gara
Memang akhlak kita. Namun bukan berarti yang namanya dakwah itu kalau sudah dilakukan dengan cara selembut apapun, nggak ada yang musuhinya, tidak. Abu Bakar kurang apa? Abu Bakar kan orang kaya. Banyak orang merasakan manfaat dengan kekayaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ketika dakwah kebenaran itu mulai dibela oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka disitulah taruhannya. Mana yang lebih kita sukai? Islam, Nabi SAW, atau harta dan tempat tinggal lahir kita yang lebih kita utamakan? Maka bicara hijrah tadi itu bukan bicara ringan. Hijrah itu ibadah yang berat. Berpisah dengan keluarga, berpisah dengan kampung halaman, berpisah meninggalkan harta, dan tidak akan pernah menjadi hak milik lagi setelahnya bahkan. Ke sebuah kampung yang di sana tidak ada saudara kita, melainkan orang-orang beriman yang menerima Nabi SAW di Madinah waktu itu. Maka jemaah saya muliakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang bernama Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu. Ini adalah orang yang terbaik, umat terbaik, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini menjadi salah satu di antara hal yang cukup sekiranya menunjukkan Abu Bakar itu lebih dibandingkan semua umat lainnya, dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Ini fadilah di antara fadilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini saja kita tidak mampu untuk menukarnya dengan sesuatu apapun, menggantikannya dengan sesuatu apapun. Apa yang kita lakukan hari ini belum seberapa sebenarnya, tapi begitulah, kita disuruh berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya yakin akan segala ketentuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yakin dan tawakal inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.